Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah sebuah teks yang sangat mendalam. Teks ini tuh secara brilian berhasil mendiagnosis apa sebenarnya masalah utama dari cara kita belajar di era modern sekarang ini. Jadi, siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan intelektual yang menurut saya sih bakal sangat menggugah cara pandang kita. Nah, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif. Pernah nggak sih Anda ngerasa atau ngelihat sendiri kalau sekolah-sekolah modern kita saat ini tuh jago banget mencetak siswa-siswa yang super pintar secara akademis, tapi di saat yang sama mereka kehilangan fondasi moral yang paling basic. Ibaratnya, kita sibuk banget ngisi otak mereka, tapi kita lupa buat ngasih makan jiwanya. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat krisis pendidikan modern saat ini, lalu kita kenalan dengan KH Hasyim Asy'ari, ngebahas seberapa kuat sebenarnya konsep adab itu, gimana prakteknya lewat sufisme di ruang kelas, dan akhirnya menemukan solusi buat sistem pendidikan modern kita. Yuk, langsung kita bahas. Bagian pertama, kita mulai dengan mendiagnosis krisis pendidikan modern. Gini, kita sekarang lagi berhadapan sama sebuah kesenjangan yang luar biasa masif. Di satu sisi ada yang namanya das Sollen, alias kondisi ideal. Harusnya pendidikan itu menekankan moral dan spiritualitas yang mendalam, tapi das Sein atau realitas di lapangannya beda jauh. Yang kita temui justru degradasi moral dan model pembelajaran yang sangat teknokratis, di mana yang dikejar itu murni cuma capaian kognitif. Faktanya, kalau kita lihat data dan realitas saat ini, banyak siswa yang mulai kehilangan rasa hormat, baik itu ke guru mereka sendiri atau ke sesama temannya. Ini tuh jadi bukti nyata banget buat kita. Ternyata, kalau kita cuma ngandelin asupan intelektual doang, ya sistem pendidikan kita jelas terbukti gagal mencetak manusia seutuhnya. Masuk ke bagian kedua. Mari kita mengenal sosok KH Hasyim Asy'ari. Untuk nyari solusi dari masalah tadi, kita harus mundur sedikit dan melihat rekam jejak beliau. Beliau lahir di Jombang tahun 1871 dan perjalanannya mencari ilmu itu luar biasa banget. Beliau sampai melanglang buana ke Mekah buat belajar langsung dari ulama-ulama top dunia, salah satunya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Sampai akhirnya beliau wafat di tahun 1947, beliau ninggalin warisan intelektual yang benar-benar luar biasa dan jadi fondasi pendidikan pesantren modern. Selain kita kenal sebagai tokoh besar dan pendiri Nahdlatul Ulama, beliau juga nulis sebuah mahakarya. Judulnya Adabul Alim wa Al-Muta'alim. Buku ini tuh bisa dibilang panduan pamungkas. Panduan yang ngejembatanin gimana etika dan spiritualitas itu harusnya jadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Oke, bagian ketiga. Kita bedah apa itu kekuatan adab. Filosofinya gini, sebelum Anda sibuk ngafalin fakta, rumus, atau data, ada satu hal yang wajib Anda kuasai duluan, yaitu adab. Adab ini bukan sekedar sopan santun basa-basi ya, perilaku etis Anda dan gimana moralitas terbangun antara Anda dengan guru Anda, itu adalah gerbang utama. Bisa dibilang ini prasyarat mutlak supaya ilmu yang dipelajari itu benar-benar nempel dan bawa berkah. Beliau ngasih fondasi yang sangat kuat buat argumen ini lewat tradisi kenabian. Ada sebuah hadis yang bilang, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-hak ulama. Artinya apa? Nunjukin rasa hormat itu bukan cuma soal aturan sekolah, tapi itu adalah cara mendasar buat menyucikan hati kita sendiri. Kalau kita lihat dari kacamata sufistik, persyaratan menuntut ilmu itu lumayan ketat loh. Niatnya harus ikhlas. Terus kita harus bisa nahan ego dan hawa nafsu, harus tawadu alias rendah hati, dan punya rasa hormat yang benar-benar mendalam ke guru dan orang tua. Jadi ketahuan kan, siswa yang sombong atau merasa paling pintar, sebenarnya dia malah lagi nutup pintu kebijaksanaan buat dirinya sendiri. Nah, di bagian keempat ini, kita akan lihat gimana sufisme ini dipraktekkan langsung di ruang kelas. Di konsep ini, ilmu itu nggak cuma sekedar proses copy-paste informasi ke otak, tapi butuh yang namanya tazkiyatun nafs alias penyucian jiwa. Bayangin aja kayak detox spiritual. Anda harus ngedetoks ego dan keangkuhan Anda dulu, bahkan sebelum Anda buka buku. Kenapa? Ya karena kalau hatinya penuh dengan ego, cahaya dari ilmu murni itu nggak bakal bisa nembus masuk. Dan semuanya berakar dari sini. Sesungguhnya, amal itu tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan hanya apa yang diniatkannya. Ini krusial banget. Kalau niat Anda atau niat kita belajar cuma pengen dapat ijazah buat cari duit, ngejar status, atau pengen dipuji orang,
kita justru lagi ngerusak esensi keberkahan dari ilmu yang lagi kita cari. Sayang banget kan? Jadi endgame atau tujuan akhirnya apa? Pendidikan bergaya sufistik ini bukan buat nyetak orang yang jago ngerjain soal pilihan ganda. Tujuan sejatinya adalah menumbuhkan rasa khusyuk dan sikap wara atau kehati-hatian. Semua itu demi mengangkat level jiwa kita menuju ma'rifatullah, sebuah kedekatan spiritual yang luar biasa intim dengan Sang Pencipta. Terakhir, di bagian kelima, kita akan bahas solusinya buat pendidikan modern zaman now. Anda mungkin mikir, terus ajaran dari sahabat yang lalu ini emang masih nyambung sama zaman sekarang? Wah, jawabannya sangat mengejutkan. Kearifan sufi klasik ini sama sekali nggak usang. Malahan, dia jadi pelengkap yang sangat sempurna dan justru ngangkat derajat teori-teori pendidikan modern dari Barat yang selama ini kita pakai di seluruh dunia. Coba kita bandingkan sebentar. Sufisme ini nggak ngebuang teori-teori modern ya, tapi justru ngasih nyawa ke dalamnya. Contohnya, teori humanistiknya Carl Rogers soal aktualisasi diri. Nah, penawar sufistik ngasih fondasi spiritual biar aktualisasi dirinya nggak nyasar. Atau teori pendidikan karakter Thomas Liccona. Teori ini jadi jauh lebih powerful waktu digabung sama konsep keikhlasan dan tawadu. Bahkan, ide pembebasannya Paulo Freire itu diarahkan jadi lebih mendalam, yaitu pembebasan batiniah lewat penyucian jiwa tadi. Kesimpulannya, dengan masuknya sentuhan spiritual ke pendekatan kognitif yang teknokratis ini, kita nemuin titik keseimbangan. Kita jadi punya jembatan antara tradisi klasik dan tantangan zaman sekarang. Sistem belajar kita nggak cuma ngasah otak, tapi juga ngebentuk hati dan jiwa di saat yang bersamaan. Ini nih yang namanya mencetak manusia yang benar-benar tangguh secara intelektual dan punya akar spiritual yang dalam. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat kita renungkan bareng. Besok-besok, waktu Anda ngebuka buku pelajaran, atau waktu Anda baru mau mulai dengerin sebuah paparan baru, coba deh tanya ke dalam diri sendiri. Gimana kondisi hati saya sekarang? Saat saya duduk untuk belajar hari ini, apa sih niat sejati saya? Terjawabnya pertanyaan itu mungkin bakal mengubah segalanya. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.